Berlatar suasana bandara yang memperlihatkan para penumpang yang bersiap untuk memasuki pesawat Vista Pacific 7500, di mana pesawat itu pun dijadwalkan tak lama lagi akan segera lepas landas menuju Tokyo, Jepang. Bersamaan dengan itu, dua pramugari yang bertugas dalam penerbangan itu yang bernama Susi dan Laura pun bersiap menyambut para penumpang dengan antusias dan ramah. Beberapa saat kemudian, terlihat para penumpang sudah duduk di kursi mereka masing-masing, di mana terlihatlah pasangan pengantin baru bernama Liz dan Rick yang akan berbulan madu ke Jepang. Adapun Brad dan Bia, pasangan suami istri yang rencananya akan segera mengurus perceraian mereka sepulang dari Jepang, serta pemuda bernama Bill dan wanita muda bernama Raguel. Yang tak lama kemudian seorang pria misterius pun terlihat lebih lambat duduk di kursinya dengan barang bawaan yang sengaja disimpan di bawah pijakan kakinya. Di sisi lain, Laura terlihat sangat akrab dengan pilot yang bertugas dalam penerbangan itu, yang mana rupanya, mereka pasangan selingkuh mengingat sang pilot sebenarnya sudah memiliki istri, di mana mereka pun menyempatkan diri untuk beradu jigong sebelum take off. Bersamaan dengan itu, Bill lebih asik memainkan ponselnya meski saat itu Liz menegurnya untuk mematikan ponsel yang bisa membahayakan penerbangan mereka. Namun Bill dengan entengnya menjawab jika itu hanya mitos yang tidak untuk dipercaya meski Raguel yang duduk di sebelahnya pun sempat kesal dengan ulah Bill. Sementara itu, Liz terlihat tak suka saat seorang wanita bernama Jacinta yang berpenampilan nyentrik duduk di sampingnya dan bahkan menyuruh Jacinta untuk pindah ke belakang kursi mereka yang masih kosong. Namun hal itu langsung ditolak oleh Jacinta. Di ruang kokpit, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk lepas landas setelah mendapat izin dari petugas menara kontrol bandara. Vista Pacific 7500, you are cleared for takeoff on runway 28 right. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, tak ada hal aneh terjadi dan semuanya pun terlihat normal. Namun, tak lama setelah itu terjadilah turbulensi yang cukup kuat yang membuat penumpang panik dan kembali memakai sabuk pengaman masing-masing. Beruntung, kondisi menegangkan itu mulai membaik. Namun sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi pada pria misterius yang seakan mengalami kesulitan bernafas, yang mana hal itu pun berusaha ditangani oleh Laura dan Susi. Laura pun segera mengumumkan pada para penumpang yang mungkin ada salah satu dari mereka yang merupakan dokter yang bisa membantu menangani masalah tersebut. Yang mana hal itu didengar oleh seluruh penumpang termasuk juga Brad yang ternyata seorang paramedis. Seketika suasana kabin penumpang pun tegang saat pria misterius itu terus berteriak karena tak ingin mati di dalam pesawat. Namun Brad berusaha menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja meski tak lama pria itu pun tak sadarkan diri. Mereka segera membawa pria itu ke ruang belakang pesawat. Akan tetapi usaha mereka untuk menyelamatkan pria itu pun sia-sia setelah pria tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Kabar itu pun segera disampaikan Laura dan Susi pada pilot mereka. Namun pilot tetap akan melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Tokyo yang akan sampai dalam waktu 6 jam lagi. Jenazah pria itu pun lalu dipindahkan ke ruangan kelas ekonomi, sedangkan para penumpang ekonomi berpindah menempati ruangan kelas 1. Dalam hal ini, Jacinta terlihat memiliki rasa ingin tahu berlebih dengan jasad pria itu dan menceritakannya pada Liz yang justru ketakutan. Jacinta pun lalu mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup termasuk mereka semua. Di sisi lain, Laura tak sengaja menemukan gigi pria yang meninggal di lantai kursi yang sempat didudukinya tadi, di mana rupanya, gigi pria itu terlepas saat ia mengalami kejang-kejang tadi, dan bersamaan dengan itu,
Suasana kabin penumpang pun seperti menunjukkan ada sesuatu yang tak beres. Dan tiba-tiba, seketika pesawat pun kembali mengalami turbulensi yang kini jauh lebih kuat hingga pesawat itu mulai menukik tajam dari ketinggian secara cepat seiring dengan tekanan dalam kabin penumpang pun menurun yang membuat mereka kesulitan bernapas. Brass berusaha membantu sang istri yang kesulitan bernapas dengan memakaikan tabung oksigen secara bergantian. Beruntung, situasi mencekam itu tak berlangsung lama dan perlahan pesawat pun kembali normal. You okay? I told you we shouldn't come on this trip. Bersamaan dengan itu, Bill memutuskan meninggalkan kursinya saat melihat bayangan pria misterius yang meninggal tadi dari layar laptopnya dan bergegas menuju ruangan tempat jasad pria misterius itu disimpan, di mana Bill rupanya ingin mengambil jam tangan milik pria tersebut, dan tak lama kemudian. I'm just dying for you to meet him. Kembali ke Laura yang tak sengaja melihat sebuah lampu yang berasal dari pesawat jet yang terbang begitu dekat dari pesawat mereka yang membuat Laura heran melihatnya. Dan bersamaan dengan itu, Susie pun baru menyadari jika ada salah satu penumpang yang tak berada di tempat duduknya. Namun mereka akhirnya diberitahu Raguel bahwa Bill pergi ke kabin atas tempat jasad penumpang yang meninggal tadi disimpan. Hingga dia pun mengajak Laura untuk pergi mencarinya. Sesampainya di sana, mereka berdua pun terkejut ketika tahu Bill dan mayat penumpang tadi menghilang dan segera melaporkan hal itu pada pilot mereka. Di mana Laura pun lalu bertanya terkait pesawat jet yang sempat dilihatnya tadi pada sang pilot yang ternyata pesawat itu tak pernah dilihat oleh sang pilot. Di sisi lain, Raguel yang terlihat sedang berada di toilet pesawat dengan alat tes kehamilan di tangannya pun dikejutkan dengan munculnya asap disertai sosok tangan di sana yang membuat Raguel panik dan ketakutan. Bersamaan dengan itu, Liz, Rick, Brad dan Bia pun rupanya merasakan keanehan yang sama yang terjadi di pesawat itu, termasuk juga dengan penumpang yang meninggal tadi, hingga mereka sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut terkait asal-usul pria tersebut. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengetahui identitas pria tersebut yang diketahui bernama Les Morel yang berasal dari California. Namun, di antara barang pria itu ada rambut yang tersimpan di dalam botol kecil yang membuat mereka heran dibuatnya. Katie. Tak lama kemudian, Jacita datang menghampiri mereka dengan membawa koper milik pria itu. Dan ketika dibuka ternyata ada boneka di dalam koper pria tersebut yang semakin membuat mereka merasa heran. Di tempat terpisah, Laura yang berada di ruang kargo pesawat pun ikut mencari barang bawaan pria itu. Namun ia dikejutkan dengan seekor anjing yang terkurung di dalam kandang, hingga di sanalah ia menemukan koper pria tersebut. Dan tiba-tiba, bersamaan dengan itu, Susie yang tak kunjung mendapati Laura kembali memutuskan untuk menyusulnya ke ruang kargo. Namun ia pun dikejutkan dengan kemunculan tangan misterius yang membuatnya sangat ketakutan dan berlari menuju ruang penumpang yang berada di lantai atas pesawat. Akan tetapi, teriakan itu pun didengar oleh Rick dan yang lainnya yang langsung menyusul Susie ke lantai atas. Namun, tiba-tiba saja terjadi turbulensi yang sangat kuat. Dalam kondisi panik tersebut, Rick dan yang lainnya berhasil sampai di ruang kokpit dan dibuat terkejut saat mengetahui para pilot sudah tak bernyawa. Not here. Tak lama kemudian mereka kembali dibuat syok dengan pemandangan yang terlihat di kabin penumpang dengan raut wajah seluruh penumpang termasuk mereka sendiri yang terlihat sudah sangat pucat, di mana mereka pun perlahan sadar bahwa mereka semua yang ada di pesawat itu telah meninggal. Hal itu pun semakin diperkuat saat mereka melihat berita kecelakaan pesawat mereka yang disiarkan oleh seluruh televisi, di mana rupanya
Pesawat jet yang sempat dilihat oleh Laura tersebut adalah pesawat yang sengaja dikirim untuk memastikan keberadaan pesawat Vista Pacific yang mereka tumpangi. Namun, pesawat jet itu melaporkan bahwa mereka tak melihat adanya tanda kehidupan di pesawat Vista Pacific sebelum akhirnya pesawat itu jatuh dengan sendirinya di Samudra Pasifik. Mengetahui fakta itu, mereka berusaha untuk menerima kenyataan yang ada bahwa mereka sudah berada di alam berbeda. Last 5 hours. Our thoughts and prayers are with the families of those on board. It is expected to run out of fuel and crash into the Pacific.